سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini kita akan belajar tentang keutamaan berdoa. Ya, keutamaan berdoa. Doa ini artinya adalah memanggil. Da'a yad'u. Artinya memanggil. Tetapi yang dipanggil siapa? Yang dipanggil adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mewahyukan di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Arti sebenarnya seperti itu ya. Panggillah aku maka aku jawab panggilanmu. Tapi kita sering menerjemahkannya, berdoalah kepadaku maka aku kabulkan doamu. Nah, ini banyak orang yang berdoa tapi nggak manggil Allah. Orang berdoa tapi nggak manggil Allah. Hanya membaca kalimat-kalimat yang baik, membaca kalimat-kalimat permohonan, tetapi nggak pernah manggil Allah, sehingga hukumnya hanya sampai pada taraf membaca kalimat yang baik, atau mengucapkan kalimat yang baik, atau berbicara yang baik, dapat pahala. Ya, pahalanya pasti dapat, karena orang yang berbicara yang baik, setiap kalimat yang baik itu hasanah, itu adalah kebaikan. Tetapi kalau mau dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, ya celuan gitu ya, panggilan. Panggillah Allah Ta'ala. Lah manggilnya pakai apa? Manggilnya nggak pakai mulut, manggilnya nggak pakai bahasa, manggilnya pakai hati. Ya, manggilnya pakai hati. Itu yang nomor satu. Nah, kalau hatinya sudah manggil, pengen cepet, ya pengen cepet, maka manggilnya niru Allah Subhanahu wa taala seperti dalam surat Al-Fatihah. Itu bagaimana Allah sudah mengajarkan cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berbagai macam doa yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an lewat lisan para nabi dan rasul, serta lisan orang-orang yang soleh, ya, lisan orang-orang yang soleh. Artinya kalau pengen cepet jawabannya itu terwujud, ya kita tiru doa-doa para nabi, para rasul, khususnya doa-doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya hatinya manggil, lisannya ngucap. Hatinya manggil, lisannya ngucap. Nah, sayangnya itu seringkali orang nggak manggil Allah untuk minta tolong, tapi justru mengeluhkan Allah. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Duh Gusti, urip kok kaya ngene. Sebetulnya sudah benar itu. Kalimat depannya udah betul, hatinya teriak, duh Gusti, tapi kok lanjutannya urip kok kaya ngene. Hidup kok seperti ini, ngeluh. Ya, mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala. Yang dikeluhkan adalah Allah, karena semua proses kehidupan ini bagian daripada ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya ya manggil, duh Gusti tulung. Nah, gitu bagus. Ya Allah tolong. Ya Allah bantu saya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, bimbing saya untuk menempuh jalan yang lurus. Nah, itu namanya manggil Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin tidak akan pernah berhenti manggil Allah. Jadi mukmin yang sejati itu hatinya tiap detik manggil Allah. Tiap detik hatinya manggil Allah, nggak putus. Ya, hatinya nggak putus manggil Allah Subhanahu wa taala. Tiap detik mau jalan manggil Allah, mau duduk manggil Allah, mau ngomong manggil Allah, mau minum manggil Allah, mau apapun yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Terus kontak, terbiasa. Makanya dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah inti sarinya ibadah. Karena ibadah itu artinya menghamba itu artinya merasa dengan penuh kesadaran tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan bukan siapa-siapa, miliknya Allah, terus minta tolong kepada Allah. Itu namanya hamba, namanya budaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghamba yang sejatinya menghamba adalah kalau orang sudah betul-betul setiap saat bisa doa. Makanya dikatakan as-shalah, salat itu adalah doa.
Sholat itu isinya manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai Allahu Akbar, ya manggil Allah, duhai Allah yang maha besar, ya Allah engkau yang maha agung maha besar. Tidak ada yang besar hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah, sayangnya seringkali kita meremehkan doa, tapi mengandalkan usaha. Meremehkan doa, mengandalkan usaha. Contoh corona, ya bagus pakai masker, betul kan ya? Bagus cuci tangan, sangat bagus. Bagus jaga jarak, tapi lali sholat. Lali sholat. Merasa kalau sudah pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, ya muslim ini, wes nggak usah sholat, tetap nggak akan kena corona. Tetap nggak akan kena corona. Lupa nggak doa pagi minta perlindungan dari Allah. Lupa nggak doa sore minta perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keliru. Itu salah. Seharusnya bagaimana? Doa dulu, minta sama Allah Ta'ala. Siapa yang sholat subuh dalam berjamaah, maka dia ada dalam perlindungan Allah sampai waktu maghrib. Siapa sholat isya berjamaah, dia dalam perlindungan Allah sampai waktu pagi. Berarti kalau saya pengen selamat dari corona, nomor 1 sholat subuh, sholat isya jamaah. Baik menawa zuhur luput jamaah, yang penting isya ojo luput, kan begitu ya. Ya ini kalau maghrib luput jamaah, isya sama subuh jangan luput. Saya akan kejarkan isya sama subuh untuk jamaah. Kenapa? Tameng nomor 1 anti corona dan semisalnya, ya corona dan semisalnya. Nah setelah itu yang dohir-dohir dijalankan, yang namanya cuci tangan, yang namanya jaga jarak, yang namanya pakai masker, yang namanya jaga imun, yang namanya olahraga, dan yang paling penting hati seneng. Yang paling penting hati seneng. Dan resepnya hati seneng itu apa? Kalau hati bisa kontak pada Allah subhanahu wa ta'ala, hatinya gumandul kata orang ya, berpegang teguh hanya pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah seringkali enggak, manusia ini ngendelno isoni, ya mengandalkan bisanya, lupa kepada yang maha bisa, lupa untuk minta, lupa untuk manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau udah kejeduk, kepepet, delosor, nyungsep, baru duh Gusti ya, baru di situ nanti manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah jawab, ya ada apa hambaku, tolong, iya saya akan tolong kamu, tapi saya suka dengar suara kamu, sudah lama kamu gak manggil-manggil saya, ben malaikat nyeluk ben rodok suwe didik, ya manggilnya biar agak lama dikit, biar dia manggil-manggil saya terus. Ya Allah, udah malaikat saya tolong dia, saya selesaikan masalahnya, tapi nanti setahun lagi, ben setahun lagi jaluk terus, rasa no lali. Makanya dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, di situ Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa itu yang berdoa kepada Allah, ini man sarahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir min ad-du'a fir rakha, rawahu at-Tirmidzi wal Hakim min hadithi wa min hadits Salman wa qala fi kulli minhuma sahihul isnad. Ini katanya hadisnya sahih sanadnya ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id, siapa yang pengen nanti kalau mengalami masalah-masalah berat, dia manggil Allah langsung dijawab. Artinya nggak ditunda-tunda jawabannya, dijawab iya tapi langsung beres gitu loh. Bukan iya seperti ada orang lamar anaknya orang ya, gimana lamarannya, udah saya terima lamarannya tapi nikahnya 2 tahun lagi, ya lu gak enak tuh ya. Lamaran diterima tapi nikahnya 2 tahun lagi, itu kira-kira nikmat atau tersiksa? Tersiksa dalam nikmat, ya tersiksa dalam nikmat karena ditunda. Ini manggil Allah, ud'uni astajib lakum, panggil aku jawab. Nah ini orang-orang yang sudah biasa manggil Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada orang rada heran toh, Pak Yai itu kalau doa kok langsung kabul ya, kalau ada masalah kok langsung beres ya Pak Yai. Nah aku kita rewangi tahajud, ya biasa tak rewangi tahajud, tak rewati poso Senin Kemis, ya tak rewangi sholat, zikir, doa macam-macam, tapi kok gak kabul ya, kenapa seperti itu? Jawabannya simpel, lah kamu tahajudnya ketika pasar sepi, lah kamu doanya nunggu sakit dulu, kalau sakit baru doa. Lah Pak Yai mau sakit, mau sehat, mau sepi, mau rame, mau ada corona, nggak ada corona ya, mau ada penyakit macam-macam, kan penyakit bukan cuma corona, macam-macamnya penyakit gitu kan, mau penyakitnya macam-macam, Pak Yai itu doanya jalan terus, pagi doa, siang doa, sore doa, malam doa, ya bengoknya itu tiap saat, manggil Allahnya tiap saat. Makanya berlakulah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang pengin, barang siapa yang suka, ya barang siapa yang suka, kalau dia itu manggil Allah waktu dalam keadaan susah-susah, indah syada'id, urusan yang berat-berat,
dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, fal yukthir, kata Nabi Muhammad SAW, fal yukthir minad du'a fir rakha. Hendaknya dia itu banyak-banyak manggil Allah, banyak-banyak minta sama Allah ketika dalam keadaan lapang. Waktu duitnya banyak, manggil Allahumma ya Allah, moga-moga rezeki lancar terus, masya Allah. Duitnya akeh, uangnya banyak, dongane terus, moga-moga rezeki grocok terus ya Allah, gitu. Ya Allah, mudah-mudahan tuh ya Allah yang rezekinya seret-seret lancar ya Allah, ya. Dia walaupun dalam keadaan senang, gak lupa berdoa. Dalam keadaan sehat, sehat Allahumma ya Rabb, Allahumma beri saya afiah terus ya Allah, mudah-mudahan sehat terus ya Allah, meskipun nama saya bukan sehat wal afiah. Nah, kalau Bu Seha wal afiah itu kan namanya sehat wal afiah, sehat wal afiah terus, namanya nggak pernah sakit itu ya, namanya nggak pernah sakit ya. Mudah-mudahan orangnya ya awet sehatnya, amin. Nah, jadi gitu, ya Allah moga-moga sehat itu. Dalam keadaan sehat, minta sama Allah sehat, jauhkan dari segala macam penyakit, yang sakit-sakit didoakan agar sehat. Dalam keadaan lapang, hobinya doa. Nah, orang-orang yang dalam keadaan lapang nih hobinya doa, kata Nabi Muhammad SAW, nanti kalau waktu dia mengalami yang ruwet-ruwet, mengalami yang susah-susah, begitu angkat tangan, langsung beres. Angkat tangan langsung beres. Contoh, orang pelit, lah punya duit pelit, metune angel, ya, keluarnya nih susah. Nah, nanti kalau dia mengalami bangkrut itu, mau bangkit lagi ya susah. Lah kenapa? Lah karena waktu kamu lapang abot kok. Tapi orang yang ketika lapang itu dia enteng, nanti ketika dia itu sempit, enteng dapatnya itu. Jalannya ada saja, nggak masuk akal, tapi selalu ada. Ikhwani rahimakumullah. Nah, itulah doa. Jadi orang kalau berdoa pada Allah Subhanahu wa taala artinya manggil Allah. Setiap yang manggil pasti dijawab. Nah, masalahnya jawabannya itu apa? Ya Allah, beri saya harta yang banyak. Iya. Nanti ya, ngenteni putumu papat sih. Nah, setelah cucunya 4, sugih, terus ngomong, wah iya ya, dongaku kabul, tapi ngenteni putu papat. Setelah punya cucu 4, baru doanya terwujud. Nah, dijawab sama Allah dari waktu minta itu sudah dijawab. Nah, sekarang yang penting ini gimana caranya? Minta, dijawab, langsung wujud, kan begitu ya? Minta, dijawab, langsung wujud. Caranya gampang. Seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, man sarrahu an yastajiballahu lahu 'inda syada'id falyukthir minad du'a fir rakha. Siapa yang pengen kalau waktu dia itu dalam keadaan yang berat-berat manggil Allah dijawab, maka di waktu lapang hendaknya sering-sering banyak-banyak manggil Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a fir rakha. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala dari seseorang yang berdoa di waktu lapang. Nah, ini kan kebiasaannya ibu-ibu udah mumet baru doa. Allahumma bujuku, Allahumma ya Rabb, bujuku ya Allah, bujuku ya. Waktu mumet manggil Allah taala, ya Allah, Allahumma bujuku ya Rabb, kapan dadi ganteng, Masya Allah. Waktu ruwet baru manggil. Tapi waktu seneng-seneng enggak lali. Bahkan waktu seneng-seneng jilbab pun dilepas. I love you. Muncul jilbab, rangkulan yang dalan ya. Betul sama suaminya. Ya, rangkulan di jalan, betul sama suaminya, tapi gak jilbaban. Allahnya dibuang ya, Allahnya dibuang. Allahnya gak diingat ya, Allahnya gak diingat. Nanti waktu mumet baru manggil Allah, Allahumma Gusti ya Allah, dijawab sama Allah. Allah senang, bener. Allah senang. Hambaku ada apa? Bojoku ya Allah. Gak apa-apa, rasakno sih. Gak apa-apa, rasakan suamimu seperti itu. Itu untuk menghapus dosa-dosamu. Ben dosamu entek, pangkatmu munggah, gak apa-apa. Setahun rasakno. Nanti tahun kedua enteng insyaallah. Ibu-ibu mau seperti itu pemirsa dimanapun Anda berada? Kalau nggak pengen seperti itu, perbanyak doa, manggil Allah di waktu lapang. Makanya insyaallah Rabu depan ya saya mau ngajak seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan tutup kajian Majlis Raudhah yang Rabu sore itu dengan baca Wirdul Latif ya, wirid kumpulan doa yang biasa dibaca di pagi dan di sore hari. Nanti sore hari kita baca bareng-bareng 15 menit selesai. Jadi jam 5.10 kita berhenti, kemudian baca Wirdul Latif. Nah, sehingga sebelum maghrib sudah selesai. Nah, lanjutkan. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, ma 'alal ardi muslimun yad'ullaha bid'awatin illa atahu Allah ta'ala iyyaha aw sarafa anhum minas su'i mithlaha ma lam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim. Faqala rajulun minal qaumi idzan nukthir. Qala Allahu akbar, rawahu Tirmidzi. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidaklah di muka bumi ini ada seorang muslim yang berdoa memanggil Allah Ta'ala dengan suatu permohonan
Jadi ada suatu muslim, ya ada seorang muslim manggil Allah, minta satu permohonan, illa atahullahu ta'ala iyaha, kecuali Allah atau pasti Allah akan mewujudkan apa yang dia minta. Allahumma mobil 10, mentok mesti. Muslim itu kalau minta sama Allah mobil 10, ya sama Allah dikasih mobil 10. Nah kalau ternyata dilihat, oh ini kelihatannya yang minta mobil 10 nggak layak dapat mobil 10. Kenapa? Cuman mau disimpan di garasi, cuman mau dibuat pamer-pamer, nggak ada manfaatnya, ya nggak dipakai sama dia. Maka sama Allah dicek, malaikat laporan, ya Allah ini dosanya banyak ya Allah, ini kalau dibiarkan dia akan kena musibah yang besar. Maka dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW, au sarafa anhum minassu, ya midraha. Maka kalau tidak diwujudkan seperti yang diminta, diganti sama Allah Ta'ala musibah sebanyak atau sebesar yang akan dia minta. Contoh, harga mobil harganya misal 200 juta, minta mobil 10 berarti 2 miliar. Nah kebetulan dia mau ketabrak, kakinya bisa putus. Wah itu kalau diobatkan di atas 2 miliar, sama Allah diganti, gak sido untuk mobil 10 tapi sikil utuh. Gak jadi dapat mobil 10 tapi diganti kaki utuh. Au mithlaha malam yad'ubi ismin au qati'ati rahim. Syaratnya tidak berdoa yang buruk atau tidak berdoa yang menyebabkan putusnya tali silaturahim. Jadi doanya yang baik-baik. Selama doanya baik-baik, maka satu diwujudkan. Kalau enggak diwujudkan langsung, diganti langsung oleh Allah Ta'ala dengan dihindarkan dari musibah, dihindarkan dari bencana. Saat itu ada yang dengar sabda Nabi Muhammad SAW, maka saat itu pula orang tersebut berkata pada Rasulullah SAW, duhai Rasulullah, kalau begitu saya mau banyak doa, saya mau banyak minta. Oh, minta apapun dikasih kok. Oh, modal lambe kan enggak rugi tuh ya. Modalnya lidah, modalnya lisan, tinggal ngucap gitu aja kok repot, kakek mikir. Saya mau minta uang 1 miliar apa ya dapat, kakek mikir. Saya mau minta rumah 200 apa ya dapat, kakek mikir. Tinggal minta, tinggal ngucap. Yang minta kamu, yang ngasih Allah kok. Yang minta kamu, yang ngasih Allah. Kamu nggak usah mikir. Allah kalau memang kamu layak diberi rumah yang kamu minta, ya diberi. Kalau layaknya dihindarkan dari bencana, ya dihindarkan dari bencana. Nggak mungkin rugi, tetap untung terus. Allahumma, Allahumma, Allahumma. Maka satu sahabat tadi ngomong, wahai Nabi Muhammad SAW, kalau begitu saya mau banyak-banyak berdoa. Saya mau banyak-banyak berdoa. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, Allah lebih banyak lagi karunia-Nya. Kamu kalau doanya lebih banyak, Allah ngasih kamu juga lebih banyak. Ikhwani rahimakumullah, dimanapun anda berada. Maaf. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yansibu wajhahu lillahi azza wa jalla fi mas'alatin illa ataha iyyah, imma an yu'ajjilaha lah wa imma an yaddakhiraha lah fil akhirah. Rawahu Ahmad. Tidaklah seorang muslim itu menghadapkan wajahnya memohon pada Allah Subhanahu wa taala suatu permintaan kecuali Allah akan memberikannya. Pasti Allah akan memberikan apa yang dia minta. Imma an yu'ajjilaha lahu, bisa jadi diberikan segera. Minta mobil, langsung dikasih mobil. Minta suami, langsung dikasih suami. Minta istri, langsung dikasih istri. Minta anak, langsung dikasih anak, ya. Yu'ajjilaha lah wa imma an yaddakhiraha lah fil akhirah. Kalau enggak, sama Allah enggak dikasih di dunia ini, disimpan. Minta istri, simpan, nanti aja di akhirat. Minta suami, simpan, nanti aja di akhirat. Minta rumah, simpan, dah rumahnya riot aja nggak apa-apa. Karena sama Allah diganti, disiapkan rumah yang mewah di surga, disiapkan suami-suami ganteng di surga, disiapkan istri-istri yang cantik-cantik, widodari-widodari di surga, disiapkan kekayaan unlimited di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ulama itu yang ngomong ketika di akhirat nanti ya dapat pahala yang luar biasa banyaknya. Maka ulama tadi, muslim tadi heran, ya Allah, saya ini gak punya amal yang seperti ini, kok dapat pahala sebesar ini dari mana? Jawabannya, ingat gak kamu pernah minta ini, minta itu dan sebagainya? Iya, di dunia belum aku wujudkan, karena sudah pengen aku ganti di akhirat. Nah ini semua yang kamu dapat di akhirat itu adalah ganti dari doa-doamu yang tidak wujudkan di dunia, sengaja diwujudkan di akhirat. Ulamanya terus nyesel, getun, gelo, nyesel. Kalau tahu seperti ini, wah saya pengen tunggu, saya gak ada yang kabul di dunia. Berarti kayak ini ganti nih, kalau tahu gantinya tuh seperti ini di akhirat, wah lebih baik di dunia melarat wes, gak itu apa-apa, siap melarat tapi surga sugih gitu ya. Itu yang sudah tahu. Lah gandeng kita ini agak paham dan kadang-kadang dikasih tahu yang nggak mau tahu. Ya maunya semuanya tentunya mantep, yai Habib ya, akhirat ya lancar gitu kan.
Kenapa nih dungo kok gak wujud-wujud, gak entuk dan lain sebagainya. Sudzon, prasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau prasangka baik sama Allah kan seneng. Wah, saya minta mobil kok belum dapat sampai sekarang. Wah, mesti diganti mobil akhirat itu. Wah, insyaallah itu. Atau mungkin Allah udah siapkan mobil yang lebih bagus, datangnya bukan 2020, kelihatannya itu terbitnya 2021 itu. Wah, jaluk bojo ayu kok gak entuk-entuk. Wah, iya. Mungkin 2020 belum terbit itu calon istrinya. Ya, terbitnya calon istrinya di 2021. Kenapa? Nunggu jadi janda dulu. Ya, karena suaminya mau meninggal. Kan mungkin begitu ya, jatahnya akhirat gak ada yang ngerti. Tapi ya jangan kemudian ngelirik bojone wong, entah nih rondone ngawur kamu ya. Naudzubillah min dzalik. Artinya apa? Teruslah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali ada yang tertunda belum diberikan oleh Allah, di situ bisa jadi dihindarkan dari bencana, bisa jadi diganti sesuatu yang lebih baik di akhirat. Atau memang bukan sekarang. Wa in ta'akhkhara laka matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullu matma'i. Kata Habib Ali Al-Habsyi radhiyallahu anhu, kalau kamu punya satu keinginan kok belum kunjung terwujud, kalau kamu punya satu keinginan kok belum kunjung terwujud, fala rubbama, bisa jadi saat ditakhirkan, dimundurkan tadi, wujudnya itu rodok keri-keri akhir, itu saat kamu betul-betul butuh. Betul-betul butuh. Alhamdulillah. Lah kok saya ini hajinya tahun ini, coba hajinya itu 5 tahun yang lalu, Masya Allah. Karena 5 tahun yang lalu itu saya habis jam waktunya haji itu jatuh sakit. Coba waktu itu di musim haji sakit kan dia nggak enak. Ternyata hajinya mundur 5 tahun. Sekarang bisa haji bareng anak, bareng putu, ya bareng Ustadz Fulan, bareng Syekh Fulan, Kiai Fulan. Alhamdulillah, memang Allah ngatur yang terbaik buat saya. Lah muslim mukmin itu begitu, senang terus. Jadi nggak pernah rugi dengan doanya, nggak pernah sia-sia dengan doanya, nggak pernah putus asa dengan doanya, selalu berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, pemirsa dimanapun Anda berada, insyaallah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak tapi tidak sedikit. Karena yang saya sampaikan tadi sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, ucapan Rasulullah SAW itu sedikit tapi banyak, sedikit berkah dan terus mengalir maknanya, nilainya, manfaatnya, fadilahnya dan lain sebagainya. Sebagai penutup, jangan lupa untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW untuk cuci tangan sebelum makan, cuci tangan bangun tidur, ya, dan memperbanyak wudhu itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi muslim itu bukan cuma cuci tangan, cuci wajah, cuci kaki, ya, lengkap semuanya. Wajahnya dicuci, telinganya dicuci, kakinya dicuci, rambutnya dicuci, mulutnya dikumuri dicuci, hidungnya dicuci, telinganya dicuci, semua dicuci. Makanya yang budaya baru ini cuci tangan itu buat umat Islam hal yang biasa-biasa saja. Kenapa? Wes kulino, ya sudah biasa. Makanya Indonesia menghadapi new normal itu ya nyantai saja masyarakatnya. Kenapa? Udah dari dulu kok. Saya mau kasih satu cerita nih. Untuk yang tinggal di Pulau Jawa, saya nggak tahu kalau yang di luar pulau ya. Yang di Pulau Jawa ini ada kebiasaan dulu simbah-simbah. Simbah-simbah itu artinya kakek nenek, leluhur, nenek moyang yang tinggal di Pulau Jawa ini. Saya rasa di pulau lain juga sama ya. Itu di depan rumahnya pagar itu ada gentong ya, ada gentong besar, kemudian ada gayung. Gayung itu sekarang ciduk gitu ya, untuk mengambil air. Itu dulu diajari anak cucunya, kalau mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, buang sawan. Itu kata orang Jawa. Cuci tangan, cuci kaki, buang sawanin dalan. Buang sawanin dalan. Sawan itu hanya bahasa Jawa yang ada. Bahasa Indonesianya saya susah menerjemahkan. Sawan itu pokoknya ya sawan gitu ya. Nah, nanti tanya sama pakar bahasa, saya nggak paham menerjemahkannya. Jadi sawan jalan, maksudnya sawan jalan itu di jalan tuh mungkin ketemu hal-hal yang nggak baik, yang kalau dibawa masuk ke rumah nanti jadinya nggak bagus. Lah kadang nih putu nggak paham, nganggep simbah klenik, simbah musyrik, sawan jalan dipikir demit, ya dipikir bongso alus. Ternyata 2020 ucapan simbah terbukti. Mau masuk rumah harus pakai hand sanitizer. Mau masuk rumah harus cuci tangan. Maka orang berbondong-bondong di mall dimanapun mulai dipasang yang namanya wastafel dan lain sebagainya. Mau masuk rumah cuci tangan, cuci kaki. Simbah ngakak. Wis tak kandhani ket biyen kok gak nurut awakmu. Mbok anggap simbahmu bodoh. Mbok anggap simbahmu iki klenik dan lain sebagainya. Sekarang hanya karena corona kamu percaya kalau di jalan itu ada hal-hal yang enggak baik, jangan dibawa masuk ke dalam rumah, bersihkan dengan air. Itulah ajaran simbah-simbah di Pulau Jawa dan di pulau-pulau yang lain di Nusantara, yang mana ini merupakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kita itu selalu dalam keadaan bersih. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah bagian daripada iman. Terima kasih, jazakumullah khairan, insyaallah berkah manfaat.
Pemirsa dimanapun Anda berada, bagi yang ingin membeli buku saya, Telaah Hikmah 40 Hadits Arba'in Nawawiyah, harga Rp100.000, untuk Pulau Jawa gratis ongkos kirim. Silahkan pesan di nomor 081945461111 dengan pesan WhatsApp di nomor 081904546111 ya, di nomor seperti tertera di layar monitor. Kalau saya nggak salah, karena saya nggak lihat monitornya, hanya saya bayangkan di monitor ada nomor telepon saya ini, 081904546111. Itu nomor telepon resmi Majelis Ar-Raudhah, yang pegang admin ya. Untuk itu yang pegang admin, bukan saya. Kalau yang saya, nomor pribadi saya yang sudah saya share di mana-mana. Pesan bukunya, raih pahalanya ya, pesan bukunya, raih pahalanya. Insya Allah hasilnya manfaat untuk orang banyak, di antaranya untuk mengelola majelis, untuk teh, kopi, roti, listrik, PDAM ya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.